Nama lengkapnya Muhammad Wahyudi, usia 34 tahun. Kalau historinya itu kita dulunya merintisnya itu memang awalnya numpang produksi dulu. Jadi beli bahan bakunya aja, kedelainya nanti numpang produksi. Nah kebetulan kan rumah dari orang tua saya almarhum itu memang di kampungnya kebanyakan pengrajin tahu sama tempe. Nah jadi mereka numpang produksi di sana, nanti hasil produksinya tahunya itu dijual sendiri. Ya alhamdulillahnya kok banyak yang minat sama produknya. Nah jadi lambat laun ada yang nawarin rumah untuk jadikan tempat usaha. Nah jadi istilahnya masih home industry dulunya. Jadi rumahnya itu dapurnya itu dibuat untuk usaha tahu. Jadi seperti itu untuk awalnya. Itu kurang lebih di tahun 92. Nah, jadi merintisnya di tahun 92. Habis itu ya alhamdulillah ya mungkin memang rezekinya di tahu ya. Itu terjadi pengembangan pasar, bisa sampai nyuplai di pasar Kalisat kayak gitu tiap harinya. Ya alhamdulillah di tahun 2000 kurang lebih itu sudah bisa punya rumah sendiri sama tempat usaha sendiri dan berjalan sampai sekarang gitu. Nah ini kan sudah jadi pabrik nih. Nah, biaya awal Mas mendirikan pabrik tahu ini berapa? Kalau detailnya saya kurang begitu tahu. Kebetulan kan memang saya generasi kedua. Nah jadi yang tahu detailnya memang dari almarhum orang tua. Ya kalau untuk dikurskan saat ini ya kurang lebih sekitar 200 jutaan itu. Kalau alasan utama ya kalau saya memang bukan secara kebetulan ya, mungkin memang udah jalannya. Nah kebetulan kan ini orang tua kan meninggal di tahun 2017. Nah mau gak mau ya saya harus melanjutkan usaha ini. Soalnya kan masih punya adik yang untuk diperjuangkan kayak gitu. Sedangkan kan adik-adik masih statusnya bersekolah. Nah itu jadi mau ndak mau ya saya harus melanjutkan ini pengembangan usahanya. Kita tetap pakai gaya yang tradisional, cuman tetap dibantu sama alat-alat yang sudah modern. Nah, jadi gunanya alat yang modern itu memang untuk memperingkas pekerjaan. Nah kalau untuk yang gaya tradisionalnya ya dari segi prosesnya itu sama. Jadi seperti tahu tradisional pada umumnya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau yang bicara modern ya cuman alat-alatnya aja sih. Jadi seperti mesin penggilingan, jadi supaya kedelainya itu ketika digiling itu halusnya dapat, terus dari segi efisiensinya itu dapat, terus sama kayak mesin untuk memasaknya. Nah kita kan pakai tenaga uap. Nah jadi kayak tungku uapnya ya itu kan memang istilahnya udah semi modern juga sih kayak gitu. Sekarang saya mau tanya nih,
Ini kan pabriknya Mas agak besar. Nah, mungkin besar banget ya. Kalau boleh tahu, berapa orang yang bekerja di pabriknya Mas untuk saat ini? Untuk saat ini totalnya ada 23. Wow, banyak Karya. sekali. Nah, di situ Mas ada tantangan tidak dalam mengelola karyawan dalam produksi? Ya ada, cuman kan pada prinsipnya kalau yang saya terapkan, jadi semakin ada masalah semakin banyak solusi. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ada kendala apa itu memang tidak saya jadikan belenggu. Jadi itu memang motivasi buat saya. Jadi ketika ada masalah berarti itu nanti akan timbul solusi di sana kayak gitu. Kalau metode yang saya terapkan memang saya lebih ke itu istilahnya saya harus terus memotivasi semua karyawan supaya dia meningkatkan skillnya tiap harinya. Jadi istilahnya tujuan saya ke SDM yang lebih unggul kayak gitu. Nah itu gunanya nanti ada timbal baliknya. Jadi ketika SDM-nya itu selalu saya tingkatkan, nah jadi gunanya itu nanti otomatis berimbasnya pada kualitasnya. Jadi dari kualitas hasil produksinya, terus kualitas dari cara kerjanya, kualitas dari sistem pemasarannya. Jadi nanti semuanya jadi satu satu tujuan nanti di sana.